Bismillahirrahmanirrahim. Lalu minta izin pada Ibu Bapak semuanya untuk menjadi host di acara pembekalan virtual hari ini. Insya Allah. Lalu buka ya Bu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Ketua STKIP PGRI Banjarmasin, Ibu Dr. Hajah Lina Huriati MPD, Wakil Ketua 1 STKIP PGRI Banjarmasin, Ibu Dr. Hajah Siti Ramdiah MPD, Wakil Ketua 2 STKIP PGRI Banjarmasin, Ibu Aminah Ekawati SPD MSC, Wakil Ketua 3 Bapak Ahmad Humaydi MPD, seluruh Ketua Program Studi dan Bapak Ibu dosen yang ulun banggakan. Dengan mengucapkan syukur, Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia. Sehingga hari ini kita bisa bertemu secara virtual dengan insya Allah sehat dan bahagia dalam acara pembekalan dosen pembimbing lapangan KKN tahun 2020. Salawat dan salam juga senantiasa tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, Alhamdulillah, Sri Taudan, Ahwal Katimah kita semua. Ya, atas nama Panitia KKN, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat bersedia memenuhi undangan kegiatan virtual hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini adalah pembukaan, yang kedua adalah pengarahan dari Ketua STKIP PGRI Banjarmasin yang sekaligus juga membuka. Kedua, yaitu pengarahan dari Wakil Ketua 1 STKIP PGRI Banjarmasin. Berikutnya adalah penyampaian materi terkait penyamaan persepsi pedoman KKN tahun 2020. Materi 2 adalah sosialisasi Microsoft 365 sebagai salah satu platform bimbingan daring KKN yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Saufi MPD. Kemudian rangkaian acara berikut adalah sesi tanya jawab dan penutup. Ya, acara pembekalan KKN ini menjadi penting karena merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa STKIP PGRI Banjarmasin. Nah, tahun ini adalah tahun pertama kali untuk semua program studi untuk melaksanakannya, walaupun dalam kondisi COVID-19, tapi nanti mungkin akan ada penyesuaian yang tentu saja ini menjadi tanggung jawab dan tantangan tersendiri untuk kita semua. Untuk mempersingkat waktu, saya juga akan menyampaikan bahwa jumlah peserta KKN tahun 2020 yang telah tercatat oleh panitia adalah 285 orang dari 7 program studi. Baik, berikutnya kita masuk ke acara pengarahan yang akan diberikan oleh Ketua STKIP PGRI Banjarmasin kepada Ibu Dr. Hajah Lina Huriati MPD. Kami persilahkan. Baiklah Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Ketua 1, 2, dan 3 STKIP PGRI Banjarmasin, Bapak Ketua Program Studi di lingkungan STKIP PGRI Banjarmasin, seluruh pejabat struktural, dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati yang sudah bergabung di acara virtual pembekalan DPL KKN 2020. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan hingga tetap dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan lancar. Selawat dan salam selalu tercurah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut beliau dari dulu, sekarang, hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita sudah memasuki minggu pertama bulan Juli yang seharusnya pelaksanaan KKN maupun PLP terintegrasi ya itu sudah dilaksanakan, tetapi mengingat banyak persiapan karena ini adalah merupakan kegiatan KKN yang pertama kali dilakukan untuk semua program studi
tentu kita sangat memahami bagaimana panitia merancang ini agar bisa terlaksana dengan lancar. Kegiatan ini tampaknya menurut undangan dari panitia KKN itu ada 2 hari. Hari ini ada pembekalan DPL dan besok ada pembekalan untuk mahasiswa. KKN direncanakan dilaksanakan 10 minggu dengan tahap persiapan dan penutup ya. Jadi insya Allah akan berakhir di 5 September. Sebenarnya Bapak Ibu juga ide menyatukan atau mengintegrasikan KKN dengan PLP adalah tahun kemarin program studi pendidikan PGSD, program studi PGSD sudah melaksanakan KKN ya. Setelah kami berhitung itu biayanya sangat banyak karena kalau misalnya saja dalam 10 minggu itu atau 8 minggu saja mahasiswa berada di ada di rumah penduduk ya. Itu 8 minggu dengan perhitungan berarti 2 bulan ya atau 60 hari. Itu mahasiswa misalnya saja uang makannya 30.000. Itu sudah hampir sama dengan SPP mahasiswa 1 bulan karena memang KKN kita tidak dirancang termasuk dalam UKT ya dalam SPP awal sehingga disepakati waktu itu untuk PGSD dilaksanakan dengan terintegrasi dengan PLP. Nah, pada masa seperti tahun kemarin masa tidak terimbas dengan COVID ini itu memungkinkan mahasiswa untuk melaksanakan KKN setelah pembelajaran di sekolah. Tetapi saat sekarang ini hal itu tidak memungkinkan sehingga kita perlu ada penyesuaian-penyesuaian terkait pelaksanaan KKN, artinya mereka tetap mampu melaksanakan KKN, mahasiswa tetap melaksanakan KKN, tetapi tetap bersosialisasi, tetapi tidak terlalu banyak sosial kontaknya ya, tidak terlalu banyak kontak dengan masyarakat. Nah, karena itulah saya berharap nanti Pak Sopi, panitia, ketua dalam hal ini ketua panitia KKN dapat menyampaikan teknis pelaksanaannya seperti apa agar KKN ini tetap berjalan seperti yang kita harapkan sesuai dengan tujuannya bahwa mahasiswa dapat menerapkan ilmunya ke dalam masyarakat. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini ya walaupun nanti programnya mungkin tidak sama maksimal seperti yang kita harapkan di awal, tetapi karena kondisi COVID ini mudah-mudahan tidak mengurangi dari hasil akhirnya nanti ya. Jadi mahasiswa tetap memiliki program-program yang dapat dilaksanakan di masyarakat, tetapi walaupun lingkupnya kecil dan sederhana. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya berharap sekali Bapak Ibu dosen dapat membantu mahasiswa secara maksimal karena ini adalah program pertama bagi mahasiswa kita melaksanakan KKN. Jadi saya berharap sekali Bapak Ibu dosen semuanya dapat membantu mahasiswa dengan maksimal. Nah, nanti Ketua Panitia dalam hal ini Bapak M. Sopi, MPD dapat menjelaskan secara rinci, karena itulah acara ini diadakan. Demikian Bapak Ibu sambutan dari saya. Terima kasih kepada panitia yang sudah melaksanakan pembekalan ini 2 hari dengan besok ya. Semoga sukses ya, selamat, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri, mohon maaf bila ada hal tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pengarahannya. Baik, berikutnya adalah pengarahan dari Wakil Ketua 1 STKI PPGRI Banjarmasin yang terhormat
kepada Ibu Dr. Hajah Siti Ramdiah, MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dalam pengarahan kali ini saya hanya sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua tadi. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sampai saat ini kita ada 58 peserta yang ada di sini. Nah, kembali kita melaksanakan KKN, di mana KKN untuk angkatan pertama itu kemarin telah dilaksanakan oleh jurusan PGSD. Nah, untuk angkatan kedua ini semua program studi ya melaksanakannya. Sehingga kalaunya PGSD kemarin itu juga tidak banyak ya Pak Sofi orangnya, hanya berapa Pak Sofi kemarin? 19 orang. 19 orang. Nah, dan saat ini tadi seperti yang sudah disampaikan 285 ya. Nah, jadi di mahasiswa kita yang 285 tadi itu memohon bantuan Bapak Ibu untuk menjadi pembimbingnya di lapangan. Nah, adapun tujuan besarnya dari KKN ini adalah memberikan pengalaman ya, pengalaman belajar bagi mahasiswa itu di masyarakat. Dan itu juga kita menjalankan apa yang diinginkan oleh pemerintah terkait dengan Permen nomor 19 tahun 2015, di mana kompetensi lulusan perguruan tinggi itu menyiapkan mahasiswa yang dapat menjadi anggota masyarakat, di mana yang diinginkan adalah seperti berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan dan kemandirian serta lainnya ya. Namun kita mengharapkan sekali jika tidak ada kondisi pandemik seperti ini, kita akan melaksanakan seperti mana KKN ya, karena dulu saya termasuk yang pernah mengikuti program KKN tahun 1997 waktu itu. Nah, namun karena kita berada di masa krisis seperti ini ya, dalam kondisi pandemik seperti ini, kami di dalam tim KKN itu menyiapkan pedoman yang disusun dan disesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Dan nanti mahasiswa itu diarahkan untuk bekerja, membuat program kerja di sekitarnya, di lingkungannya, ya. Nah, sebetulnya juga di sini koordinator di sini Pak Saufi dan teman-teman telah maksimal membuat pedoman ini, dan di dalam pedoman pun ada contoh-contoh kegiatan KKN yang bisa kita kembangkan, dan itu Bapak Ibu hanya contoh. Ketika Bapak Ibu memiliki ide terkait dengan kegiatan atau program kerja KKN bagi mahasiswa ini, Bapak Ibu silahkan memberikan masukan dan membimbing. Kita mengharapkan Bapak Ibu bisa membimbing secara maksimal dalam kondisi seperti ini ya. Nah, kemudian juga di dalam pedoman itu secara teknisnya bagaimana Pak Sopi dan teman-teman juga sudah menyiapkan ya, dan ada jadwalnya di dalam pedoman juga sampai dengan teknis penilaian ya Pak Sopi ya, disiapkan nanti. Nah, insya Allah nanti selesai semuanya sampai dengan pelaporan itu insya Allah tanggal 15 September 2020 sampai terakhir itu sampai pelaporan maksud saya sudah selesai, sehingga ketika mahasiswa masuk mengikuti perkuliahan itu tidak akan terganggu oleh kegiatan KKN itu lagi ya. Jadi mungkin itu saja Bu Gita yang ingin saya sampaikan. Nanti silakan berkembang lagi di diskusi kita. Terutama kita lebih banyak bicara di sini tentang persamaan persepsi ya Pak Sofia tentang pedoman yang ingin kita inikan. Mudah-mudahan untuk yang akan datang kegiatan KKN kita menjadi lebih baik kembali. Baik,
gitu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Terima kasih atas kesediaannya menjadi dosen pembimbing lapangan. Mudah-mudahan kita sehat semua dan bisa membantu mahasiswa dalam keadaan yang sangat menyenangkan lah kegiatan kita walaupun kita bisa melakukannya secara daring. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih kepada Ibu Wakil Ketua 1 STKI PPGRI Banjarmasin. Semoga semua bisa kita wujudkan. Amin. Ya, acara berikutnya adalah acara inti kita, yaitu penyampaian materi pembekalan KKN bagi dosen pembimbing lapangan. Kepada Bapak narasumber, Bapak M. Saufi MPD, kami persilahkan. Materi 1 durasinya 30 menit dan materi 2 durasinya 15 menit. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gita selaku host pada hari ini. Yang saya hormati Ketua STKI PPGRI Banjarmasin, yang saya hormati Wakil Ketua 1, 2, 3 STKI PPGRI Banjarmasin, serta para dosen pembimbing lapangan atau DPL untuk kegiatan KKN tahun 2020 yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan ini dalam keadaan yang mudah-mudahan selalu sehat Bapak Ibu ya, jaga kondisi terus karena memang saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19 yang kita tidak pernah tahu kapan Allah bisa menghapusnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua tadi dan juga Ibu Wakil Ketua bahwa pada sistem KKN hari ini atau tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang mana memang pada tahun ini segala macam kegiatan tidak bisa kita lakukan secara langsung. Yang bisa kita lakukan adalah melalui media, yaitu media daring. Seperti itu. Saya mohon izin dulu untuk share screen ya Bapak Ibu ya. Ya, baik Bapak Ibu, karena memang tadi tim juga bersiap dari jam 8 ya, untuk mengantisipasi apabila nanti terjadi masalah teknis. Nah, untuk itu yang pertama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada tim yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin secara rasional atau alasan mengapa kegiatan KKN ini dilakukan pada tahun ini secara daring itu sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Ketua dan juga Ibu Wakil Ketua. Nah, untuk sekarang ini mungkin terkait dengan teknis dari pelaksanaan kegiatan KKN tersebut. Nah, mungkin perlu kami informasikan bahwa dalam 2 hari ini, yaitu hari Senin dan Selasa, itu akan dilaksanakan kegiatan pembekalan. Hari pertama untuk DPL, hari kedua adalah untuk mahasiswa peserta KKN. Jadi untuk Bapak Ibu cukup hari ini saja Bapak Ibu. Kalau besok mungkin untuk mahasiswa, jadi seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin nanti mengontrol atau memantau, Bapak Ibu bisa menyaksikan lewat live streamingnya. Itu sudah disiapkan. Kemudian seperti yang sudah diketahui bahwa pada tahun kemarin itu PGSD telah melaksanakan kegiatan KKN sebanyak sekitar 19 orang mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan tersebut terintegrasi dengan PLP. Nah, walaupun terintegrasi, namun pada saat itu memang kita masih ada kelemahan yaitu pada dana ya seperti biasa. Nah, oleh karena itu pada tahun kemarin PLP dan KKN dilaksanakan terintegrasi di satu sekolah. Jadi dari pagi sampai siang jam sekolah itu adalah bagiannya dari PLP, sedangkan setelah pulang sekolah sampai bahkan malam hari itu adalah bagian dari KKN. Namun hal itu tidak bisa kita lakukan sekarang ini mengingat kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Oleh karena itu, seperti apa kata Ibu Ketua tadi bahwa kampus STKIP PGRI Banjarmasin perlu mengambil kebijakan tentang pelaksanaan KKN secara daring yang tercantum semuanya di dalam pedoman KKN 2020 yang telah dibuat.
Nah, mengenai pedoman tersebut, Bapak Ibu sudah bisa mendownloadnya itu di link di chat sudah ada linknya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik di sana, nanti akan muncul pedoman KKN 2020 seperti itu. Kemudian pada bagian pertama ini kami perlu menyampaikan bahwa tujuan dari pembekalan DPL ini adalah yang pertama yaitu penyamaan persepsi tentang pedoman KKN 2020. Bagian yang kedua yaitu mensosialisasikan salah satu jenis platform yang dapat digunakan DPL sebagai aplikasi bimbingan daring dalam pelaksanaan KKN. Kemudian persyaratan DPL sendiri, itu yang pertama ditugaskan oleh panitia pelaksana KKN berdasarkan SK STKIP PGRI Banjarmasin. Nah, yang kedua yaitu berkualifikasi akademik, paling rendah magister atau magister terapan dan berlatar belakang sesuai bidang ilmu atau keahlian yang diampu. Kemudian lanjut pada tugas DPL, Bapak Ibu. Di sini ada beberapa tugas DPL. Yang pertama yaitu mengikuti pembekalan DPL secara daring. Yang kedua, mendampingi mahasiswa bimbingannya dalam melakukan koordinasi dengan sasaran program, memfasilitasi diskusi, membantu merumuskan proker, kemudian persiapan teknis lainnya sebelum pelaksanaan program. Yang ketiga yaitu membimbing mahasiswa secara daring selama melaksanakan kegiatan KKN. Yang keempat, yaitu mengevaluasi kegiatan mahasiswa berdasarkan logbook yang diisi mahasiswa. Nah, perlu kami informasikan bahwa setiap atau selama pelaksanaan KKN ini, mahasiswa diwajibkan mengisi logbook atau catatan harian tentang pelaksanaan kegiatan KKN yang telah mereka laksanakan. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut sudah terekam di dalam logbook yang nanti logbook ini dijadikan sebagai bahan refleksi bagi DPL terhadap mahasiswa-mahasiswanya. Mengenai teknis untuk pengumpulan segala macam, itu kami serahkan semuanya kepada DPL. Itu untuk setiap harinya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian lanjut pada tugas DPL selanjutnya yaitu membimbing dan mendampingi mahasiswa dalam pembuatan berita atau artikel pelaksanaan hasil program kerja KKN secara individu untuk disebarkan bisa melalui media cetak atau media daring. Kemudian yang selanjutnya membimbing pembuatan laporan KKN dan terakhir adalah menilai mahasiswa KKN bimbingannya dan menyerahkan nilai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lanjut pada kewajiban mahasiswa. Kurang lebih untuk kewajiban mahasiswa itu akan sama dengan DPL sebagai akibat dari tugas DPL tadi ya, yaitu merupakan kewajiban mahasiswa. Akan tetapi di sini yang kami catat adalah dua yang menjadi pusat perhatian kita untuk kewajiban mahasiswa. Yang pertama yaitu melaksanakan KKN selama kurang lebih 10 minggu dengan melaksanakan program kerja yang telah direncanakan menggunakan media sosial atau media daring lainnya. Yang kedua yaitu wajib melaksanakan minimal 2 program kerja. Nah, di sini yang perlu kami jelaskan dan kami tegaskan kembali bahwa kegiatan program kerja ini dilakukan individu Bapak Ibu. Jadi ada berbagai kegiatan nanti telah yang telah disepakati antara DPL dan mahasiswa berdasarkan hasil diskusi itu menghasilkan beberapa program kerja. Nah, untuk menjaga protokol kesehatan tetap terjaga pada masa ini, maka program kerja yang dibuat ini direkomendasikan untuk dilaksanakan secara individu. Mungkin itu yang yang harus kami tekankan. Kemudian program kerja ini difokuskan pada kegiatan yang bisa dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Bersifat fleksibel sesuai hasil diskusi antara DPL dan peserta KKN. Nah, yang ketiga yaitu tetap berupaya untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah KKN. Nah, lalu lanjut pada sasaran program kerja. Yang pertama, ini kami kelompokkan menjadi 2 jenis ya.
Yang pertama yaitu untuk sasarannya adalah siswa SD, MI sederajat, SMP MTS sederajat, dan SMA SMK MA sederajat. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat di lingkungan tempat tinggal mahasiswa. Nah, di sini ada beberapa contoh program kerja KKN yang coba disusun oleh tim berdasarkan dengan apa yang menjadi bidang keilmuan masing-masing. Nah, beberapa contoh yang akan ditampilkan ini hanya seperti kata Ibu Wakil Ketua tadi, Ibu Ramdia, itu hanya berupa contoh. Jadi ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di luar sana sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Contoh yang pertama yaitu terkait dengan memberikan pelatihan secara virtual kepada perangkat desa. Kemudian yang kedua, memberikan bantuan layanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Yang ketiga, memberikan layanan atau meningkatkan keterampilan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Menyelenggarakan live streaming performance Japin Carita berbasis lingkungan. Nah, ini untuk seni ya biasanya. Kemudian membuat video tutorial produksi properti tari kuda Gipang dan Mandau ya. Ini nih masih belum direvisi kemarin kata Ibu Gita. Ini Mandau ya untuk Kalimantan Selatan. Kemudian selanjutnya bisa jadi kita bisa membuat video edukasi tentang struktur virus COVID-19 dan cara penjagaannya di program studi biologi ya ini. Kemudian membuat panduan pengolahan tanaman toga sebagai peningkat imunitas di masa pandemi. Lalu membuat buku saku belajar bertanam sederhana dengan hidroponik. Menyelenggarakan talk show bertema edukasi COVID-19 untuk para orang tua dari siswa SD. Menyelenggarakan lomba berdongeng daring untuk siswa SD. Nah, kemudian contoh kegiatan selanjutnya ini bisa jadi menyelenggarakan bimbingan TOEFL secara daring. Lalu menyelenggarakan pelatihan online menjadi presenter yang baik, menyelenggarakan workshop daring penggunaan aplikasi smartphone dalam pembelajaran, menyelenggarakan lomba teka-teki matematika secara online, dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan lomba puisi secara virtual. Nah, namun kami tekankan di sini bahwa ini hanya beberapa contoh, Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu dipersilahkan untuk mendiskusikan atau membimbing mahasiswanya untuk melaksanakan kegiatan secara daring sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu masing-masing. Lanjut pada model pembimbingan. Oke, baik. Lanjut pada model pembimbingan, itu akan dilaksanakan melalui 3, yaitu sinkronus, asinkronus, dan tatap muka. Secara sinkronus itu melalui aplikasi Meet, Zoom, Teams, dan lain-lain. Sedangkan asinkronus itu melalui aplikasi WhatsApp, Teams, Google Classroom, Form, dan lain-lain. Nah, tatap muka ini boleh jika memang benar-benar diperlukan, namun tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Nah, kita lanjut pada model penilaian, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa model penilaian, ada 2 ya, ada 2 model penilaian. Yang pertama, penilaian laporan KKN secara tertulis oleh DPL untuk setiap mahasiswa bimbingannya, jadi secara individu ya. Kemudian penilaian berbasis produk. Jadi ada 2 itu yang akan kita nilai, penilaian laporan dan penilaian produk. Nah, ini untuk syarat kelulusannya. Jadi mahasiswa dikatakan lulus mata kuliah KKN jika memperoleh nilai akhir minimal 70 atau B. Lalu bagaimana cara menghitung nilai akhirnya? Ini ada beberapa cara, itu mungkin bisa Bapak Ibu lihat nanti di pedoman KKN untuk lebih jelasnya, itu pada lampiran 11. Yaitu di sini tertulis bahwa DPL melakukan 2 jenis penilaian, yaitu NL dan NP. NL itu adalah nilai untuk laporan dan NP adalah nilai untuk produk. Kemudian hasil akhir nanti dihitung berdasarkan rata-ratanya menghasilkan NA, nilai akhir. Jadi bobotnya ini adalah antara laporan dan produk itu 50%. Laporan 50%, produk 50%. Baik, lanjut ke rekapitulasi penilaian KKN. Nah, setelah Bapak Ibu nanti menilai dari NL, NP, dan NA-nya, maka Bapak Ibu akan merekap nilai akhir nanti untuk setiap mahasiswa bimbingannya.
Jadi ada beberapa mahasiswa itu dikumpulkan jadi satu dalam sebuah rekapitulasi nilai akhir KKN seperti pada lampiran 15. Nah, jadi yang dikumpulkan atau yang diupload oleh DPR cukup lampiran 15 ini saja. Jadi ada beberapa mahasiswa nanti NL, NPNA, dan hurufnya. Kemudian ditandatangan. Seperti itu. Nah, lalu cara pengumpulannya adalah sebagai berikut. Ini berkas yang dikumpulkan adalah isian pada lampiran 15, rekapitulasi penilaian akhir KKN tadi. Kemudian beri nama file tersebut sesuai format berikut, rekapitulasi _ nama DPR. Kemudian file tersebut di-scan dan di-upload pada link berikut. Nah, nanti untuk linknya ini akan disampaikan dan untuk PPT-nya ini juga akan di-share di chat ini. Nah, sampai sini dulu untuk bagian yang pertama, saya serahkan ke moderator lagi. Dipersilakan Bu Gita. Iya, terima kasih Pak M. Sofi MPD untuk materi satunya. Begitu untuk materi saya tentang penyamaan persepsi KKN tahun 2020. Sesuai kesepakatan bersama tim panitia, kami akan melanjutkan materi 2 terkait dengan sosialisasi Microsoft 365 sebagai salah satu platform bimbingan daring KKN. Kepada narasumber, kembali kepada Pak M. Sofi MPD, kami persilahkan. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Gita, terima kasih Bapak Ibu yang masih hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya tadi waktunya 45 menit ya, kurang lebih ya Bu Gita ya untuk 2 slide ini ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa lebih cepat karena itu maksimal saja untuk 45 menit. Karena di bagian yang kedua ini memang tidak bermaksud untuk mengajari Bapak Ibu, tidak bermaksud untuk lebih menguasai, tidak bermaksud seperti itu, akan tetapi di sini cuma urun pengalaman. Nah, makanya itu judulnya urun pengalaman Bapak Ibu. Sharing pengalaman atau urun pengalaman terkait dengan penggunaan Microsoft 365 untuk memudahkan kita dalam proses bimbingan. Nah, mengapa jadi ini kami ambil sebagai salah satu platform? Karena memang di STKIP PGRI Banjarmasin ini ada beberapa fasilitas yang sudah dimiliki kampus dan itu sifatnya adalah sudah siap kayak gitu. Jadi sudah siap. Jadi saya mengucapkan ini terima kasih kepada kampus STKIP PGRI Banjarmasin yang telah menyediakan berbagai jenis platform, itu diantaranya Google Suite for Education dan Office 365 for Education. Nah, ini sangat-sangat membantu Bapak Ibu dalam proses bimbingan. Nah, selain itu juga provider yang sudah dimiliki oleh kampus itu ada beberapa. Yang terakhir tadi adalah Telkomsel ya Bapak Ibu ya. Yang pertama kemarin dari Telkom yaitu Astinet. Nah, ini saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih kepada kampus STKIP PGRI Banjarmasin yang telah menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut secara gratis loh Bapak Ibu. Jadi kita tinggal menikmatinya saja dan menggunakannya. Nah, oleh karena itu pada hari ini kami akan urun pengalaman saja. Jadi dalam artian nanti Bapak Ibu ternyata enaknya memakai yang ini untuk platformnya, nggak jadi masalah Bapak Ibu. Ini kami cuma mensosialisasikan saja. Oke, baik Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa platform jenis tersebut dan ada beberapa kemudahan yang diambil. Yang menjadi fokus di sini adalah terkait dengan Microsoft Office 365-nya. Nah, di sini ada beberapa fitur yang memang bagus untuk mendukung kegiatan bimbingan kita dengan mahasiswa. Nah, pada akhirnya nanti ada juga salah satu jenis platform yang dikembangkan juga saat ini oleh kampus, yaitu terkait dengan model ya, yang oleh P3AI sudah membentuk itu. Jadi learning management sistemnya menggunakan model yang mana memang ini merupakan versi lengkapnya seperti itu. Jadi ada beberapa jenis platform yang bisa kita gunakan. Nah,
pada sosialisasi nanti akan kami simulasikan juga terkait dengan pemakaian dari Microsoft 365 itu sendiri, Bapak Ibu. Kemudian, apa fitur yang menarik dari Microsoft 365 ini? Fitur menariknya yaitu kita bisa kolaborasi file secara real time, Bapak Ibu, yang mungkin ini bisa kita gunakan sebagai solusi tadi, sebagai bimbingan. Nah, mungkin ada beberapa dari kita yang telah melaksanakan proses bimbingan, mungkin teknisnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ketika mahasiswa akan melaksanakan bimbingan skripsi misalkan, mahasiswa tersebut mengirimkan proposal atau laporan ke dosennya, entah itu melalui aplikasi WhatsApp, kemudian dosen atau pembimbing pertama itu mengedit file tersebut, file dalam bentuk Word atau PDF, diberi komentar, kemudian setelah diberi komentar, dikirimkan lagi ke mahasiswa, lalu mahasiswa merevisi dan lain-lain, dikirimkan lagi revisinya ke dosennya. Seperti itu terus sampai pada revisi yang final dan diserahkan lagi ke pembimbing 2. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya yang biasa kita lakukan. Nah, kalau menggunakan Microsoft 365 ini, kita bisa mengkolaborasikan dalam satu waktu Bapak Ibu. Jadi munculnya nanti adalah dalam satu jenis Word, misalkan kita ambil file Word ya, jadi Bapak Ibu bisa kolaborasi bersama mahasiswa bimbingan tadi untuk memperbaiki proposal tersebut. Nah, tidak hanya satu orang atau dua orang, tapi hal ini juga berlaku sampai pada berpuluh-puluh orang. Nah, ini mungkin kita bisa mensimulasikan sedikit ya, Bu Gita ya, terkait dengan simulasi tadi ya. Ya. Boleh Bu Gita ya? Ya, coba. Ya, yang pertama Bapak Ibu misalkan kita ambil Microsoft Office ya di sini 365. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengaktifkan, maka Microsoft Office, tampilan depan dari Microsoft Office-nya adalah seperti ini. Nah, kita ambil saja mungkin di sini ya untuk Word tadi ya. Kemudian maaf Pak, masih di PPT Pak. Oh, masih di PPT. Oh iya. Maaf. Bentar, saya share screen sepenuhnya ya. Share screen sepenuhnya. Tadi share screen sebagian saja. Nah, ini sudah lihat ya. Bapak Ibu udah lihat muka Bapak Ibu ya. Udah ya? Nah, udah. Tuh ada Pak Jabar, Pak Beni juga, Bu Rizky, Pak Bidin. Nah, mungkin kalau tampilannya nanti Bapak Ibu sudah mengaktifkan Microsoft 365, maka tampilannya adalah seperti ini. Mohon maaf, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi ada beberapa aplikasi yang sudah bisa Bapak Ibu gunakan kayak gitu. Nah, jadi untuk mensimulasikan yang pertama, ini kita pakai aplikasi berjenis Word misalkan ya, aplikasi berjenis Word yang mana untuk dokumennya itu sama seperti penggunaan Office Word untuk versi offline-nya. Jadi kita tinggal new blank misalkan seperti ini ya. Nah, jadi di sini ada sebuah lembar ya, lembar kosong yang mana kita akan mengkolaborasikan file ini. Saya akan menuliskan pembekalan DPL tahun 2020. Oke, kemudian yang ini akan saya share ke Ibu Gita ya, Ibu Gita dan Ibu Ria mungkin? Mana Ibu Ria? Gita ya. Nah, Ibu Gita dan Ibu Ria misalkan. Oh, Pak Beni di sini ada ya Pak Beni ya. Pak Beni ini suka ini. Pak Beni. Nah, saya kirimkan di sana. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengedit ya, mengedit sendiri secara real time. Nah, atau boleh juga saya tambahkan di sini di copy linknya saja ya. Nah, saya kirimkan ke chatnya. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu berkolaborasi menggunakan Microsoft 365 tadi. Bu Gita, mohon izin Bu Gita, boleh?
Silakan. Ji. Nah, kita tunggu dulu ya, Bu Gita. Silahkan komentari. Bisa, Bu Gita? Kita coba dulu sebentar. Oke. Saya sudah buka 365-nya. Itu langsung saja Bu nah itu tuh. Tuh ada Pak Beni tuh. Bet itu Pak Beni ya. Nah, ini tangan saya ya Bapak Ibu ya. Nah, tuh Pak Dayat berarti dia. Pak Dayat, Muhammad Hidayat. Silakan Bapak Ibu kalau mau mengkolaborasikan file secara langsung juga bisa. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini tidak ada nama. Jadi kalau ada nama nih Pak Beni, KH itu Pak Haji Kamal nih ya, dan lain-lain. Itu Bapak Ibu bisa jadinya mengkolaborasikan semua ya. Ini bukan saya mengetik loh Bapak Ibu ya. Ini teman-teman kita yang mengetik. Bahkan tidak hanya 1 orang, tapi di sini sudah yang bergabung ada 5 orang. Ada 5 orang yang bergabung di sini. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Nah, terima kasih Pak Beni ya. Nah, di sini jadi untuk mahasiswa, antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain bisa kolaborasi menggunakan aplikasi Word ini. Kemudian untuk dosen dan juga mahasiswa atau gabungan semuanya juga bisa gabung di sini mempersiapkan program kerja yang dibutuhkan tadi. Jadi kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Ini mungkin bisa langsung kita praktikkan Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali lagi ke sini tadi ya. Nah, Bapak Ibu hanya cukup mengaktifkan saja Microsoft 365-nya. Jadi Bapak Ibu sudah punya akun di Google ya. Jadi aktifkan dulu akun di Google, kemudian aktifkan lagi akun Microsoft Teams-nya. Microsoft 365-nya, mohon maaf. Nah, mengenai penjelasan teknis terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu dapat pelajari sendiri nanti di bahan bacaan ini juga banyak ada di sini ya, ada 365 dan lain-lain. Ini sudah disediakan, tinggal Bapak Ibu klik saja kalau memang Bapak Ibu nanti berminat untuk menggunakan aplikasi ini di dalam kegiatan pembekalan, bimbingan maksud saya. Nah, di sini juga ada video tutorialnya juga sudah dipersiapkan, Bapak Ibu tinggal mengklik saja nanti, dan apabila memang nanti memerlukan kami untuk membantu, itu kami sangat siap untuk membantu Bapak Ibu, karena di sini kita sifatnya adalah urun pengalaman, karena pada dasarnya teknologi itu tidak untuk menyulitkan Bapak Ibu, tapi untuk memudahkan.